Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita tentunya masih terus menantikan detik-detik pengumuman langsung dari susunan kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tapi kalau tadi mendengar laporan langsung dari rekan kita, Mas Agung dari Fahada Indi yang mengatakan bahwa para calon menteri ini juga datang ikut makan malam di Istana Negara, kemudian sekarang sudah mulai bergeser ke Istana Merdeka, tapi ternyata undangannya itu baru datang siang hari. Ini apa sebenarnya yang bisa dibaca? Apa jangan-jangan sebenarnya detik-detik krusial itu masih ada bongkar susun lagi dari nama-nama susunan ini? Kemungkinannya besar Gita. Soal tadi saya ngecek berapa list itu ada yang dipanggil, ada yang tiba-tiba hilang dalam peredaran nama itu. Nanti kita bisa cek nama-nama 49 nama ya. Kalau memang di hari pertama itu mengemuka, nah apakah di hari malam ini nama-nama itu masih hadir atau memang tereliminasi kalau audisi itu kan, karena satu dan lain hal, mungkin masukan dari publik soal terlalu besar atau arahan bahwa ada problem sesuatu misalkan. Nah itu memang lumrah terjadi bahkan di masa Pak Jokowi, ada seorang calon menteri yang sudah memakai kemeja putih, celana bahan hitam, dan berada di dalam istana. Nggak jadi. Berapa menit kemudian nggak jadi dilantik. Jadi sangat mungkin daftar itu masih dinamis, berubah. Dan ya ini misteri yang sebentar lagi akan dipecahkan oleh Pak Prabowo seperti itu. Misteri yang akan sebentar lagi terpecahkan. Kita lihat tentunya situasi di Istana Merdeka. Pemirsa ini sebenarnya masih tampak kosong dan juga kondusif. Tapi memang jamuan makan malam yang tadi di Istana Negara ini sudah selesai. Tadi juga rekan kami sudah mengabarkan para delegasi ini sudah pulang. Tapi memang jika melihat para menteri ini atau calon menteri ini dipanggil dan juga mengenakan kemeja batik berwarna coklat. Apa ini simbol yang bisa dibaca dari ini? Atau sebenarnya hanya keseragaman saja? Iya, biasanya kan kita lazim 2 periode yang lalu kemeja putih, celana bahan hitam. Nah sekarang batik. Saya kira kalau batik ini kan ikonnya kita banget ya Indonesia gitu. Nah kalau coklat, saya sekilas melihat memang kalau di Gerindra itu ada pakaian purnawirawan ya, tentara gitu yang memang mengenakan baju coklat. Dan ya saya kira ini mungkin karena latar Pak Prabowo sebagai seorang militer ya, sehingga memang ada arahan irisan batik tadi berpadu dengan warna coklat seperti itu. Dan ini memang saya kira menjadi hal yang baru ya, pengenaan seorang menteri memakai baju batik berwarna coklat, sehingga ini kita bisa lihat bisa menjadi tradisi berikutnya bahwa setiap hal-hal yang penting strategis para menteri kemudian memakai batik, seperti halnya kemarin dipanggil ke Kertanegara ya, mereka pada pakai batik semua selama hari pertama, kemudian hari kedua seperti itu. Oke, baik Mas Agung, kita langsung menyaksikan tentunya inilah detik-detik pengumuman kabinet Prabowo Gibran. Kita akan saksikan bersama-sama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara sekalian. Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan Kabinet Pemerintah Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan
SH, MSI, PhD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Zulkifli Hasan, SEMM, Menteri Koordinator Bidang Pangan. 8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. 9. Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. 10. Sugiono, Menteri Luar Negeri. 11. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. 12. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, Menteri Agama. 13. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. 14. Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. 15. Dr. Andes Agus Andrianto, SHMH, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 16. Dr. Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, Menteri Keuangan. 17. Profesor Dr. Abdul Muti, MED, Menteri Pendidikan. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya lengkapi ya, tadi 17. Profesor Dr. Abdul Muti, MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya lanjutkan, Dr. Fadlizon, MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasyarli, PhD, Menteri Ketenaga-Kerjaan. 23. Abdul Qadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Haji Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso, MSI, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Laha Dalia, SE, MSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hanggodo, MPA, Menteri Pekerjaan Umum.
28 Marwar Sirait SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29 Yandri Susanto MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30 M. Iftitah S. Surya Nagara, SHMA, Menteri Transmigrasi. 31 Dudi Purwa Gandhi SH, Menteri Perhubungan. 32 Mutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. 33 Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. 34 Raja Juli Antoni PhD, Menteri Kehutanan. 35 Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36 Nusron Wahid SS MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37 Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38 Rini Widyantini SH MPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39 Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40 Dr. Wihaji SAG MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41 Dr. Hanif Faisal Nurofik, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42 Rozan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 43 Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Koperasi. 44 Maman Abdurrahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45 Widianti Putri, Menteri Pariwisata. 46 Teguh Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47 Hajah Arifatul Khairi Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48 Abe Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, kementerian dan lembaga yang tidak di bawah koordinasi oleh Menko, yaitu 49 Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung. 50 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara. 51 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan A.M. Putranto, Kepala Staf Kepresidenan.
52, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. 53, Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Daftar Wakil Menteri. Wamen. Oke. Baik, demikian adalah susunan para menteri dan kepala badan dari Kabinet Merah Putih. Dan selanjutnya akan saya bacakan daftar wakil-wakil menteri.